Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 55. Mas, aku pulang sebentar ya. Aku ingin ganti baju. Nanti aku kembali lagi. Winona meminta izin. Kamu istirahat saja di rumah. Semalaman ada di sel. Kamu pasti tidak nyaman, ujar Hendra. Ya sudah, kalau ada apa-apa langsung kabari aku. Kamu juga jangan terlalu lelah, Mas. Kamu belum sehat betul, balas Winona. Jangan khawatir. Maaf, Mas tidak bisa antar kamu pulang. Winona tersenyum. Seon akan mengantarku pulang. Ia memang merasa lelah karena semalaman tidak bisa tidur, sama dengan Hendra. Bedanya Hendra tidak bisa tidur karena memikirkan sang istri, sedangkan Winona sendiri tidak nyaman karena pertama kalinya harus tidur berdesakan dengan orang lain. Cari tahu soal keluarga Wulan. Dia salah satu temanku di sel, tita Winona pada Seon. Ia begitu iba saat mendengar kisah hidup wanita berambut cepat itu yang begitu pilu. Baik, Nyonya. Hanya cari tahu, jangan lakukan apapun. Siap, Nyonya. Winona hanya ingin membantu saja, apalagi tahu jika anak-anak Wulan akan terlantar. Winona itu begitu menyayangi anak-anak. Ia memiliki yayasan anak-anak yatim dan sudah banyak anak-anak jalanan yang disekolahkan oleh Winona. Tapi ia sama sekali tidak ingin kebaikannya itu diketahui orang lain. Saat sampai di rumah, Winona melihat Gio tertidur di sofa ruang keluarganya. Ia meninggalkan Laisa di sana karena mendengar Winona dalam masalah. Bagi Gio tidak ada yang lebih penting daripada Winona dan keluarga Sujono. Gio adalah salah satu orang yang bisa keluar masuk mansion milik Winona. Kau tidak kembali bulan madu? Tanya Winona berjalan melewati Gio. Aku malas, jawab Gio masih dengan mata tertutup. Winona hanya mengedikkan bahunya, lalu bergegas ke kamarnya untuk mandi. Karena dari kemarin ia sama sekali tidak mandi. Ia sama sekali tidak ingin menggunakan kamar mandi yang sama dengan orang lain. Selesai mandi, ia merasa lebih segar. Winona akan istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah sakit. Ia tidak mungkin membiarkan Hendra di sana sendiri. Meskipun ada Hera, tapi tetap saja, apalagi kondisi Hendra belum benar-benar pulih. Saat keluar kamar, Winona melihat Gio sedang merokok sambil menonton televisi. Bungkus kacang bahkan sudah berserakan. Botol anggur yang tadinya penuh kini hanya tinggal setengah saja. Mulai sekarang, aku sendiri akan menjagamu, celetuk Gio saat Winona duduk di sebelahnya. Kenapa? Harusnya kau itu menikmati masa-masa awal pernikahanmu, balas Winona lalu menjatuhkan tubuhnya di sebelah Gio dan meraih rokok lalu membakarnya. Hanya niatnya saja ingin berhenti merokok, tapi saat pikirannya sedang mumet seperti ini, rokok tidak bisa dijauhkan dari Winona. Aku sudah terlalu lama cuti jadi bodyguardmu, bukan? Semenjak kau menikah aku cuti. Aku tidak ingin makan gaji buta. Gayamu tidak ingin makan gaji buta. Mobil saja kuberikan padamu, cibir Winona. Ia memang tidak akan perhitungan seperti pada Cita. Bahkan barang-barang branded yang diberikan pada gadis itu. Setidaknya aku bertahan agar tidak digantikan, saut Gio. Bagaimana ibu dan kakakmu? Tanya Winona lalu menghisap benda di sela jarinya itu. Mereka baik. Kau sudah lama tidak bertemu mereka, bukan? Terakhir bertemu sebelum kau menikah, ucap Gio. Aku akan menemui mereka nanti. Sekarang aku ingin pergi ke rumah sakit. Winona mematikan rokoknya lalu bangkit. Gio ikut berdiri, tapi di sela jarinya masih ada rokok yang menyala. Hanya mereka berdua yang pergi. Jika ada Gio, Winona akan lebih aman daripada saat bersama bodyguardnya yang lain. Winona sengaja membawa baju ganti untuk suaminya dan juga makanan. Sebelum bertemu Hendra lebih dulu, Winona menyemprotkan cairan ke dalam mulutnya agar tidak tercium bau rokok. Bisa bahaya kalau Hendra tahu Winona merokok.
Hendra hanya tahu Winona mantan mafia, tapi belum tahu jika gaya hidup istrinya masih sama seperti dulu. Apa yang kau lakukan? Winona melirik Gio yang merangkul pundaknya. Mereka baru saja turun dari mobil. Banyak lelaki yang menatap Winona, mengagumi kecantikan wanita itu. Tadi pagi kondisi rumah sakit tidak seramai sekarang. Setidaknya mereka tidak akan berani melirikmu, jawab Gio. Sejak kapan kau perhatian padaku? Cibir Winona. Semenjak kau selalu mengisi penuh rekeningku, celetuk Gio asal. Orang mungkin akan berpikir jika mereka adalah pasangan, cantik dan tampan. Tapi di mata Winona, suaminya tentu lebih tampan dari siapapun. Meskipun jika dibandingkan, antara Gio dan Hendra sama-sama tampan, tapi Gio lebih macho dan garang. Banyak kaum hawa juga yang mencuri-curi pandang pada Gio. Lelaki itu begitu gagah dengan tubuhnya yang kekar, dengan tato yang menghiasi tangan dan jarinya. Seorang gadis muda memperhatikan Gio sampai tidak berkedip. Gio balas menatap dan mengedipkan sebelah matanya, membuat gadis itu begitu senang. Aku memang tampan dan meresahkan. Gio begitu berbeda saat ia berada dekat dengan Laisa. Lepaskan tanganmu, atau Hendra akan melihatnya, tegur Winona. Biarkan saja. Aku ingin tahu apa dia bisa cemburu, agar kita bisa baku hantam. Gio bicara dengan enteng lalu tertawa. Kau ingin duel dengannya? Jangan harap aku akan membiarkan itu. Hendra akan kalah. Dia sama sekali tidak bisa bela diri, papar Winona. Jadi ceritanya kau akan melindungi dia gitu? Ledek Gio. Aku tidak butuh dilindungi. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku punya banyak bodyguard. Aku membutuhkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Gio tertawa. Sejak kapan kau jadi melo begini? Jika tidak melo, Hendra akan takut padaku. Apalagi dia sudah tahu aku siapa, ungkap Winona. Gio hanya manggut-manggut. Tangannya masih bertengger manis di pundak Winona. Saat masuk ke ruangan, hanya ada Hera di sana. Gadis itu kaget karena melihat Gio. Ia sama sekali tidak tahu jika Gio adalah orang kepercayaan kakak iparnya. Di mana Mas Hendra? Tanya Winona. Di kamar mandi, jawab Hera tergagap. Kenapa menatapku seperti itu? Tidak pernah melihat lelaki setampan aku. Tapi kita pernah bertemu sebelumnya kan? Mbak kenal dengannya? Tanya Hera. Winona melepaskan tangan Gio di pundaknya. Sebelum ia buka suara, Gio lebih dulu bicara. Dia selingkuhanku. Shh, jangan katakan pada siapapun, oke? Raut kaget terlihat jelas di wajah Hera. Ia percaya begitu saja. Bagaimana tidak saat masuk saja mereka terlihat mesra. Padahal bagi Winona dan Gio itu biasa saja. Kenapa kamu kembali sayang? Bukankah Mas minta kamu untuk istirahat? Suara Hendra memecahkan keheningan beberapa detik itu. Aku istirahat pun tidak tenang karena kamu masih sakit Mas, ujar Winona mendekati suaminya. Mata Hendra bahkan terlihat sayu karena ia belum tidur sama sekali. Aku baik-baik saja, jawab Hendra. Pandangannya teralih pada Gio. Winona mengerti. Dia Gio, salah satu tangan kananku, sama seperti Cita. Hendra mengangguk dan memperkenalkan diri pada Gio. Mereka memang belum saling mengenal karena saat Winona menikah Gio tidak datang. Kamu ganti baju dulu, habis itu makan ya. Kamu sama Hera pasti belum makan. Winona menyodorkan paper bag berisi baju milik Hendra, lalu mendekati Hera dan menarik adik iparnya itu untuk duduk di sofa. Bu Suli sudah dipindahkan ke kamar VVIP. Winona melakukan itu demi kenyamanan Hendra, karena jika di ruangan biasa pasti tidak nyaman, apalagi harus satu ruangan dengan orang yang tidak dikenal. Hera masih terdiam, tidak menyangka lelaki yang dijadikannya mesin uang itu ternyata orang kepercayaan kakak iparnya. Sayang, bisa membantu Mas pakai baju? Pinta Hendra. Ia akan kesulitan karena Winona membawa baju kaos, sedangkan ia memiliki luka di tangan yang akan terasa sakit saat terkena gesekan dengan baju jika tidak berhati-hati. Makan saja duluan, Mbak bantu Mas Hendra dulu pakai baju, ujar Winona lalu ikut masuk ke kamar mandi. Kau benar selingkuh
dengan Mbak Nana? Tanya Hera pada Gio yang baru saja duduk. Kenapa tidak? Tidak percaya? Aku sudah mengakhiri hubunganku dengan temanmu itu. Makanya aku mencari wanita kaya yang lebih kaya dariku. Uangku sudah dikuras habis oleh temanmu itu. Melihat wajah raut Hera membuat Gio tertawa. Ia begitu percaya dengan kebohongan yang dikatakan oleh lelaki tampan itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Semoga ya channel ini, cerita ini menarik, tidak ditinggalkan teman-teman, tidak sepi, jadi Mimin semangat untuk upload terus. Coba dong komen yang baca, yang mengikuti novel ini, tulis di komentar ya. Terima kasih telah mengikuti. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.